Oke, baik, ini tepat pukul 9. Kita akan mulai acara webinar pada pagi hari ini, di mana webinar ini akan mengangkat tema tentang The AI Landscape 2025, Current State, Investment Trend, and Future Outlook. Nah, jadi buat kali ini, buat rekan-rekan yang sudah hadir, begitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi sebelum saya sapa. Semoga di sana rekan-rekan sehat selalu, begitu. Dan hari ini untuk webinar kali ini akan berdurasi 50 menit maksimal dengan 25 menit adalah Q&A. Nah, di mana nanti akan ada tersendiri ya buat rekan-rekan yang ingin menanyakan kepada narasumber begitu. Baik, sepertinya narasumber sudah bergabung bersama kita. Uh, Mas Reno, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, ya. Gimana Mas kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat ya. Oke, oke Mas. Nanti untuk kali ini tadi seperti yang saya kemukakan di awal, nanti presentasi itu akan selama 50 menit dan ada Q&A selama 25 menit. Kemudian untuk link form kehadiran itu akan di-share satu kali di kolom komentar setelah akhir sesi begitu ya. Dan untuk semua peserta bisa mengisi form tersebut untuk mendapatkan sertifikat secara otomatis. Dan jangan lupa juga ya sobat, buat rekan-rekan untuk follow IG, YouTube, dan akun media sosial di akrin.official. Nah, tujuan dari webinar ini sendiri sebenarnya kita akan memahami gitu ya tentang apa sih perkembangan terkini dari AI secara global gitu. Dan kita juga akan mengulas nih tren-tren apa aja yang ada di sektor AI serta implikasinya begitu. Kemudian kita juga akan melihat kira-kira dengan AI ini apa sih tantangannya, dan ini bisa nanti jadi sarana diskusi interaktif nih antara nanti narasumbernya Mas Reno, mahasiswa, praktisi, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya mungkin saya izin untuk membacakan dan menampilkan CV dari Mas Reno ini sendiri ya secara singkat. Baik. Mas Reno dengan nama lengkap Reno Diandika Hermawan begitu. Beliau merupakan senior back-end engineer di Refactory. Kebetulan Refactory ini memang adalah mitra dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Jadi kami memang meminta secara khusus gitu dari Refactory untuk memberikan ilmu dan sharing kepada kita semua. Ini ada beberapa work experience dari Mas Reno sendiri. Beliau memang fokusnya di back end project begitu ya Mas ya. Iya. Oke, dan nanti mungkin untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan ya ketika sesi Q&A. Mungkin tanpa menunggu lama lagi, saya persilahkan waktunya kepada Mas Reno. Silakan Mas Reno. Oke, baik. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan discuss ya tentang AI ya. Tapi sebelum ke sana, saya izin perkenalan singkat dulu ya. Nama saya Reno Dianika Hermawan. Saya sekarang bekerja ya di sebagai engineer di Refactory. Sudah beberapa tahun ya, saya bekerja di Factory sebagai BA dan AI fokus di sana. Cuma dulu juga nggak langsung ya masuk atau apply ke Factory ya. Dulu juga saya seperti kalian ya, sekolah dulu, lalu kuliah, fokus ambil pemrograman dan AI.
Ya, karena cuma kuliah doang, kuliah aja, jadi minim experience itu untuk pengerjaan real project-nya ya. Jadi agak susah juga nyari pekerjaan dulu ya, sampai ketemu program dari Factory namanya intensive pairing ya. Nah ini program yang dimana ini tuh allow siapapun dengan latar belakang apapun untuk apply gitu ke program ini, yang mana sekarang juga masih buka dan ya masih berlangsung sampai saat ini. Nah, itu latar belakang singkat saya ya. Ya, sebelum masuk nih ke materi, saya mau cross check ya terlebih dahulu. Simpel saja, karena ya karena kita akan membahas AI gitu. Nah, di sini adakah yang belum menggunakan AI atau enggak belum menggunakan generatif AI di dalam aktivitas kesehariannya? Ya bisa angkat tangan ya semuanya belum ya. Enggak akan ditunjuk juga, cuma sekedar cross check ya. Oke, sepertinya memang sudah utilize semua. Bagus sekali. Nah, kenapa tadi kutanya seperti seperti itu ya? Karena jika belum menggunakannya gitu, maka segeralah gitu untuk memulai utilize AI untuk ya di semua aktivitas kalian. Nah, kalau sampai hari ini kita belum memakai AI itu mirip dengan ya kita belum pernah kenal internet gitu ya. Sangat penting untuk tahu dan alangkah baiknya itu kita mempelajarinya ya, karena dampak AI ke depannya itu sangat luas dan sangat besar ya. Nah, dan untuk hal inilah kita akan discuss dan explore tentang di mana sih posisi AI saat ini, investasi trennya itu seperti apa, prediksi perkembangan AI di masa depan itu bagaimana gitu. Oke, ya ini yang akan kita bahas ya dalam beberapa menit ke depan ya. Kita akan mulai dengan gambaran besar ya, di mana posisi AI saat ini. Kemudian kita menyelami tren investasi yang masif di AI itu kemana aja gitu. Lalu mengeksplorasi terobosan riset terbaru, memeriksa adopsi AI di industri itu seperti apa sekarang. Lalu membahas tantangannya itu yang sudah dihadapi apa, dan diakhiri dengan apa yang akan datang ke depannya gitu. Oke, langsung aja kita mulai hal yang pertama ya, big picture-nya apa. Kita mulai dengan angka-angka utama yang mendefinisikan AI di tahun 2025 ya. Pertama, itu bisa dibilang hampir dari 8 dari 10 perusahaan itu sudah menggunakan AI ya. Lalu kedua kita kita melihat ya dari 100 billion dollar ya untuk investasi itu mengalir ke perusahaan AI ya. Ya kalau dibanding tahun lalu saja itu sudah mengalami peningkatan sebesar 80% gitu. Nah, yang ketiga itu reality check yang akan kita bahas ya. Ya, kita tahu ya bahwa adopsi AI itu memang luas, tapi hanya sekitar 26% atau sekitar seperempatnya perusahaan yang benar-benar menghasilkan nilai nyata itu di nilai nyata dari AI itu. Maksudnya yang mendapatkan kenaikan income perusahaan karena AI itu hanya sekitar 26% dari total perusahaan-perusahaan yang sudah uh, mengimplementasi atau mengadopsi AI. Keempat itu ya para ahli itu memprediksi ya AGI atau enggak Artificial General Intelligence itu bisa tercipta dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan gitu. Nah, semua hal ini adalah peluang ya yang belum pernah terjadi, sekaligus tantangan yang belum pernah ada juga. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua ya, yaitu tentang current state-nya. Nah, itu teknologi AI itu telah mengalami terobosan yang luar biasa ya di tahun 2004 dan 2005 ya.
GPT-5 itu dari OpenAI juga diluncurkan Agustus lalu, merupakan model terpadu ya pertama yang menggabungkan reasoning dengan face response ya. Nah, model ini tuh mampu mencapai akurasi hampir 75% ya pada coding task yang lumayan sulit gitu. Nah, tapi game changernya sesungguhnya bukan itu, tapi adalah pengenalan reasoning model gitu, seperti O1 dan O3-nya ChatGPT. Nah, yang mana ini model reasoning ini menghabiskan sumber daya yang ya bisa dibilang komputasinya lebih ekstra, tapi intinya adalah ini AI dibiarkan untuk memikirkan masalah problem solving secara step by step gitu, dengan ya tahapan-tahapan yang runtut agar menciptakan jawaban atau enggak summary yang tepat gitu. Nah, terbukti juga model-model ini tuh mencapai performa level medali perak di Olimpiade Matematika Internasional ya. Ya bisa dibilang kemampuan problem solving AI yang listening terbaru ini juga luar biasa. Nah, lalu persaingan di dalam pengembangan AI itu sendiri ya, bisa dibilang cukup kompetitif. Anthropic sendiri yang punya Claude LLM, kalau kalian pernah coba, itu telah menggandakan market share mereka itu dari 20% ke 24% bersama AlphaFold 3-nya. Bisa dibilang mereka itu sudah bisa memprediksi struktur dan interaksi semua molekul kehidupan, yang mana ini berpotensi untuk merevolusi penemuan obat di masa datang gitu. Lalu chip quantum Willow-nya Google itu juga memenangkan Physics Breakthrough of the Year juga. Tapi ada tren yang mengkhawatirkan di sini. Karena 90% model AI itu sekarang berasal dari perusahaan besar industri ya. Naik 60% dari tahun lalu. Nah, pergeseran ini itu menimbulkan pertanyaan ya, tentang masa depan riset akademik dan open science itu sendiri. Takutnya nanti dimonopoli semua oleh industri besar gitu. Nah, yang berikutnya adalah terobosan teknis gitu, sama mengesankannya dengan sebelumnya, yaitu paradigma shift di sini. Terbesar adalah bergerak dari sekedar membuat model ke membuat AI berpikir lebih lama, yang disebut test time compute scaling gitu. Nah, alih-alih kita itu pre-training model yang lebih besar, kita memberikan AI atau enggak AI model itu lebih banyak waktu untuk berpikir, untuk reasoning melalui ya masalah atau task atau prompt yang diberikan gitu. Nah, Gemini 2.0 Google itu merupakan multimodal natif pertama ya, yang memahami teks, gambar, audio, video dari awal gitu. Nah, dan gap antara model open source dan proprietary, maksudnya model yang berbayar, itu telah menyusut ya menjadi hanya 1,7%. Artinya AI berkualitas tinggi itu menjadi lebih aksesibel gitu untuk semua orang. Nah, selanjutnya adalah di industri ya. Sekarang untuk reality check ya tentang adopsi AI itu sendiri ya. Nah, seperti awal tadi ya, saya sebutkan ya, sekitar 78% perusahaan itu menggunakan AI, tapi hanya 26% yang berhasil bergerak melampaui proof of concept-nya ya, untuk menghasilkan real value atau income gitu. Nah, tapi ketika AI ini berhasil diadopsi gitu oleh perusahaan, hasilnya itu benar-benar bagus gitu. Implementasinya yang sukses itu bisa mendapatkan return $3,7 untuk tiap dolar yang diinvestasikan gitu. Nah, dengan perusahaan yang mampu mencapai top performance itu bahkan mencapai ROI yang lebih dari $10 tiap $1 yang diinvestasikan gitu. Nah, yang sukses mengimplementasikan AI itu punya ciri, yaitu mengikuti aturan 10, 20, dan 70, 20, dan 10.
Perusahaan yang sukses mengadopsi AI itu menghabiskan 70% sumber daya AI mereka itu untuk benefit bagi employee atau karyawannya, atau enggak proses aktivitas di perusahaannya. 20%-nya itu untuk infrastruktur teknologi, ini bisa dibilang server dan ya server listrik dan sebagainya. Nah, 10%-nya ya itu untuk algoritma AI, model yang mana yang kita pakai gitu. Nah, ini menitik beratkan bahwa bukan tentang teknologi, ini tentang organisasi atau kebermanfaatan bagi perusahaan gitu. Lalu selanjutnya kita lihat ya di mana AI itu benar-benar terimplementasikan ya. Healthcare itu memimpin ya dengan 223 medical device di bidang healthcare itu sudah AI enabled. Sekarang sudah banyak yang disetujui FDA ya dibanding tahun 2015 yang mana itu hanya 6 device. Lalu ada Urban Community Hospital ya, yang mampu mencapai pengurangan biaya sebesar 50% dalam masalah billing ya, dan peningkatan 40% dalam produktivitas coder gitu. Lalu berikutnya ada manufacturing ya, mendapatkan gain produktivitas sebesar 30% dari robotik AI driven. Ini bisa simpelnya kita bisa lihat di dalam pembuatan mobil gitu. Kita melihat contohnya aja Tesla ini juga udah banyak kan robotik arm yang sudah bisa merakit mobil di sana. Itu contoh di dalam manufacturingnya. Nah, sedangkan financial service itu menunjukkan ROI tertinggi ya dengan beberapa bank itu menunjukkan security alert yang turun ya menjadi kurang dari 10 tiap harinya gitu. Nah, polanya itu jelas AI bekerja paling baik untuk tugas-tugas yang spesifik, yang terukur dengan ya selama kita punya success metric yang jelas gitu akan tugas-tugas spesifik yang kita berikan kepada AI. Nah, berikutnya itu tantangannya. Tapi ya sekitar 80% machine learning engineer itu melaporkan ya, sistem mereka itu menunjukkan halusinasi. Maksudnya mereka itu ya mengenerate sesuatu yang bisa dibilang mereka nggak tahu apa artinya, apa maksudnya, apa landasannya gitu. Nah, ini menjadi lebih buruk ketika model itu menjadi lebih sophisticated ya, atau lebih banyak knowledge di dalamnya. Nah, kita juga melihat displacement juga, artinya banyak pekerja yang tergantikan. Nah, dengan ya 14% untuk saat ini ya, 14% pekerjaan terdampak itu terutama mempengaruhi perempuan dan pekerja baru gitu atau pekerja muda gitu. Nah, dampak lingkungan juga lumayan mengejutkan ya. Training GPT-3 itu menghasilkan 552 ton CO2 ya, setara dengan emisi tahunan 120 mobil ya. Tapi yang paling mengkhawatirkan itu mungkin dari 81 orang Amerika itu sekarang percaya resiko atau dampak negatif dari AI itu lebih besar daripada manfaatnya ya. Yang bisa bisa dibilang kita menghadapi krisis kepercayaan tentang pengembangan AI di sini. Nah, tantangan berikutnya itu ada di regulasi ya. Uni Eropa itu punya AI X yang mulai berlaku Agustus 2024 tahun lalu ya. Nah, regulasi ini bisa dibilang regulasi pertama yang secara khusus mengatur tentang AI dengan klasifikasi risiko yang komprehensif dan persyaratan yang compliance itu. AS di bawah Trump itu bergeser ya, yang semuanya punya pengawasan itu dia mulai bergeser ke industri driven gitu, yang menghilangkan kebijakan pengawasan di era presiden sebelumnya, ada nggak presiden Biden gitu. Cina juga punya regulasinya sendiri, empat regulasi AI gitu. Nah, ini menciptakan fragmentasi gitu, regulasi AI di mana perusahaan itu harus menavigasi ya, aturan-aturan berbeda di pasar-pasar berbeda pula. Kalau di Eropa maka mereka harus mengikuti AI Act, di AS juga ikuti industri drive-nya Trump. Cina juga kita harus mengikuti regulasinya Cina juga. Ada
regulasi itu terfasilitasi di sana. Nggak ada regulasi yang secara khusus, secara global itu mencakup atau nggak mengawasi pengembangan AI itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat ya outlook masa depan gitu. Ada beberapa hal yang menjadi sangat menarik di sini. Para ahli itu telah secara dramatis ya mempercepat prediksi AGI mereka ya, artificial general intelligence. Sam Altman itu mengatakan ya, OpenAI sekarang itu yakin tahu cara membuat AGI ya, dan bahkan menargetkan tahun ini atau 2025 dia rilis AGI ya. Nah, lalu Demis Hassabis itu merevisi timeline DeepMind ya tentang pembuatan AGI yang namanya menjadi turun ya. Mungkin 3 hingga 5 tahun lagi mereka bisa menciptakan AGI. Bahkan Geoffrey Hinton, penemu artificial neural network yang sebelumnya mengatakan butuh 30 sampai 50 tahun untuk AGI itu bisa tercipta, sekarang mengatakan 5 sampai 20 tahun gitu. McKinsey juga nggak kalah memproyeksikan juga ya sekitar 13 triliun dolar akan bisa dibilang aktivitas ekonomi global tambahan gitu pada tahun 2030 gitu. Nah, adapun pula fitur outlook di bidang tenaga kerja atau workforce ya. World Economic Forum itu memproyeksikan sekitar 173 peran baru diciptakan secara global pada tahun 2020 ya. Tapi juga 92 juta pekerjaan yang akan displace atau diganti AI gitu. Lalu ada sekitar 39 dari core skill kerja akan berubah ya pada 2030. Itu berarti 4 dari 10 pekerja itu perlu mempelajari kemampuan fundamental baru gitu. Pastinya berhubungan namanya. Kabar baiknya adalah 77% employee itu sadar dan berencana memprioritaskan program upscaling ya tentang AI. Nah, ini bukan hanya tentang teknologi ya, ini tentang adaptasi manusia dan pendidikan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, lalu melihat ke depan kita akan memasuki apa yang Google sebut agentic era ya. AI yang tidak hanya merespon tapi mengambil tindakan secara otonom. 25 perusahaan akan merilis ya AI agent pada tahun ini 2025 dan ya diprediksikan bisa tumbuh hingga 50% bahkan pada tahun 2027 nanti. Nah, ini bukan akan menjadi cuma chatbot ya, tapi mereka akan menjadi digital worker gitu. Yang menangani multi-step workflow, artinya pekerjaan-pekerjaan yang punya tahapan yang lama, luas, panjang gitu. Lalu PwC juga memprediksi ya, AI agent itu akan dengan mudah menggandakan knowledge tentang workforce ini ya dalam bidang sales dan field support gitu. Nah, artinya semakin banyak AI yang mudah masuk ke dalam bidang-bidang ini gitu. Ya, kita bergerak ya dari AI yang semulanya sebagai tool, lalu ke depannya AI akan sebagai kolega gitu. Selanjutnya adalah take away keynote ya. Yang pertama peluangnya nyata ya. AI telah mencapai adopsi yang tinggi dengan ROI yang terbukti juga bagi mereka yang mengimplementasikannya secara benar ya. Kedua, sukses bukan tentang memiliki model AI ya terbaru, tapi ini tentang benefit bagi employee ya, proses atau enggak organizational activity yang tepat gitu. Nah, ketiga ada urgensi di sini dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Kemungkinan kita akan menjadi yang paling transformatif ya dalam sejarah manusia. Keputusan yang kita buat tentang AI hari ini akan menentukan posisi kompetitif kita di masa yang akan datang. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan.
lalu bisa saya kembalikan ke Mbak Windia ini. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Reno atas paparan materi begitu ya. Tadi sudah beberapa tentang AI yang dipaparkan oleh Mas Reno. Nah, selanjutnya adalah sesi Q&A. Jadi buat rekan-rekan yang ingin menanyakan kepada Mas Reno, mungkin bisa raise hand kalau mau menanyakan secara langsung, atau bisa juga melalui box chat. Silahkan buat rekan-rekan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan nih, Mas Reno. Kan Mas Reno ini kan fokus bidangnya itu kan di back end begitu ya, Mas. Ya, ya. Nah, untuk Mas Reno sendiri dengan adanya AI-nya ini, apakah terbantu Mas untuk mempermudah pekerjaan atau sebenarnya itu tidak bisa digantikan oleh AI? Terbantu, ya sangat terbantu, Mbak. Simpelnya gini ya, ketika kita ngebuat program gitu kan, kan ada banyak tahapan tuh yang kita harus kita buat ya, dari mulai dari pembuatan tabel, lalu coding, logic dan sebagainya. Simpel aja endpoint gitu ngebuat gimana kita membuat data, gimana kita membaca data, gimana kita edit atau enggak create. Nah, dengan AI kita mungkin bisa 1 menit jadi apa itu endpoint bisa dibilang ya tentang create create data user mungkin create update data user, delete data user, update dan sebagainya itu bisa ya 1 sampai 5 menit lah bisa jadi langsung. Sedangkan kalau kita manual itu mungkin bisa 1 hari lebih kalau kita melakukan dengan cara yang manual yang sebelumnya ya seperti itu Mbak. Oke, berarti sangat terbantunya itu lebih ke time-nya ya Mas ya. Maksudnya waktunya itu jadi lebih cepat gitu ya Mas ya. Ya, plus ya pekerjaan kita lebih efisien artinya. Artinya ya kita kan udah sering tuh mengerjakan gimana kita ngebuat data, gimana kita manipulasi data. Kita terus mengulangi kegiatan itu secara terus-menerus ketika ada project baru gitu. Nah, dengan AI kita tinggal suruh aja create itu, nanti kita tinggal koreksi apa yang salah, apa yang benar. Sehingga ya tugas kita itu judgement di situ. Ya. Oke, aku mau pakai ini enggak, kalau enggak berarti kita revisi. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kayak gitu tetap sebenarnya AI itu dari manusianya ya Mas. Karena kan promnya sendiri itu kan dari pikiran manusia kan ya Mas ya. Ya, tepat, Mbak, tepat. Oke. Oke, mungkin ini belum ada nih atau masih malu-malu kah? Oke, mungkin kalau ini ngobrol sama saya dulu gak apa-apa kali ya Mas ya. Iya, iya, enggak apa-apa, Oke. silakan. Nah, kalau misalnya ini kan tadi kan ada disebutkan sama Mas Reno gitu ya tadi di slide keberapa saya itu kayak di awal gitu kan ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa digantikan oleh AI gitu ya untuk penerapannya sendiri gitu. Mhm. Nah, tapi ada nggak sih sebenarnya itu persiapan apa sih yang perlu kita siapkan gitu ya? Skill apa gitu karena kan ada beberapa AI yang sudah bisa menggantikan pekerjaan kita gitu. Jadi kira-kira skill apa aja yang bisa powerful gitu untuk diterapkan di implementasi di AI ini. Ya, oke. Kalau kita melihat saat ini pun ya, kita juga udah tahu ya, kayak pekerjaan seperti customer service itu juga sudah tergantikan perfectly oleh AI. Ya, dia bisa 24 jam gitu, bisa tanya jawab. Nah, lebih most likely yang tergantikan saat ini itu lebih ke ya banyak juga artikel yang bahas tentang ini ya, tentang pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif gitu. Ya kayak customer service kan dia bisa bilang provide informasi tentang suatu perusahaan atau enggak suatu kategori tertentu ya. Nah, dalam konteks ini AI bisa handle itu secara penuh ya, artinya kita kasih knowledge tentang suatu perusahaan atau tentang suatu hal, maka ya otomatis dia bisa tanya jawab tentang semua hal itu ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang uh, artinya yang AI generatif itu bisa paham ya, itu kan text text generation ya. Plus
itu pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif ya. Ya, chat customer service kan repetitif ya, artinya yang ditanyakan most likely pasti berhubungan dengan perusahaan atau enggak hal di bidang tertentu gitu. Nah, lalu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang enggak terganti atau enggak pekerjaan yang bisa bilang terbantu kayak tadi pro pro apa itu yang programmer tadi ketika pembuatan coding. Nah, otomatis dia kan terbantu dengan AI ya. Artinya di AI akan diserahkan untuk create suatu coding, lalu programmer itu menjadi judgement ya. Ini kegunakan atau enggak. Nah, tapi AI juga belum bisa itu purely mutusin bahwa kode atau enggak generatif respon yang mereka ciptakan itu benar-benar dibutuhkan di dunia di dunia nyata gitu. Yang tetap memutuskan adalah si programmer sendiri gitu, si karyawan sendiri gitu. Nah, ini juga akan ke scale up ya. Kalau apa itu tugas tugas atau pekerjaan itu bersifat ke manajemen gitu atau enggak yang lebih atas gitu, enggak cuma programmer, artinya dia memutuskan suatu keputusan. Ini bisa dibilang AI belum sampai tahapan ke sana. Iya, AI bisa membantu insight tentang keputusan yang akan diambil, tapi tetap keputusan akan ada di tangan karyawan atau enggak manusia itu sendiri ya. Berarti kan sebenarnya nggak semuanya, maksudnya nggak sampai AI itu ada beberapa yang mungkin sampai ending itu bisa, tapi kebanyakan itu tetap keputusan itu balik lagi ke pegawainya begitu ya Mas ya. Ya, iya tepat. Oke, karena beberapa yang saya rasakan nih ya, ada kegelisahan dari orang-orang kreatif gitu. Ya, mungkin saya agak sebut salah satunya. Kayak sekarang kita mau bikin flyer gitu ya, kita tinggal ketikin aja nanti flyer jadi, atau kita bikin yang template-nya sudah ada. Tapi kan masalah apa ya, soul atau taste itu kan tetap dari orang-orang kreatif itu kan berbeda begitu. Nah, Iya, kalau iya. dari Mas Reno sendiri nih, apalagi kayak programming ya, mungkin memang semua AI bisa membantu, tapi kan kayak programming sendiri kan ada taste-nya gitu ya Mas ya. Nah kalau Mas Reno sendiri nanggepinnya gimana nih? Eh, Ya, itu memang ada benarnya. Ya, balik lagi ke tanya ya, manusia yang tetap harus memutuskan ya, karena manusia yang terkoneksi langsung ke dunia nyatanya ya. Artinya dia punya konteks bahwa kode, bahwa flyer ini yang dibutuhkan. Artinya dia tahu data dunia nyata yang dibutuhkan. Kalau AI kan dia berdasarkan data training yang udah dia punya ya, data konteks yang dia punya, tapi dia bisa dibilang terputus dari dunia nyata itu sendiri karena ya dia cuma rely sama prompt yang kita buat gitu. Betul. Oke deh. Oh ya Mas, ini ada pertanyaan dari box chat. Ini ada yang mungkin dari yang pertama dari Kak Sisilia Endah gitu. Bagaimana kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah dapat mempercepat adopsi AI, mengingat masih banyak nih SDM yang belum familiar dengan AI? Um, ini ya balik ini butuh eh, ya semua semua pihak ya. Eh, Tadi beberapa hari lalu aku baca juga pemrograman dan AI itu juga udah mulai diberikan ke pendidikan, aku lupa antara SMA, SMP atau enggak SD. Tapi pendidikan secara opsional gitu. Mereka bisa milih itu untuk dipelajari atau enggak. Nah, mungkin lebih ke semua hal itu tuh harus dimulai segera diwajibkan bahkan eh, bahwa AI itu emang ada dan kalau kita ketinggalan hal ini otomatis banyak hal yang akan kita pasti ketinggalan daripada negara-negara lain yang memang sudah ada, sudah mengimplementasikan semua bahkan hampir di semua bidangnya ada AI-nya kayak Cina itu hampir semuanya ada. Mungkin dari sana sih apa itu kepekaan bahwa atau enggak awareness bahwa AI itu ada dan memang kita harus melajarinya atau kita ketinggalan.
Berarti adaptasinya itu harus mulai pendekatan secara mindset dulu kali ya, Mas ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya kitanya masih ya tidak mau berubah atau konvensional ya akan lama untuk adaptasinya itu. Oke deh, ini selanjutnya ada dari Kak Ahmad Rizal. Apa perbedaan peran AI agent dengan workflow statis di N8N? Apakah terdapat jenis AI lainnya juga dan kapan sebaiknya digunakan? Oke, monggo Mas. Oke, ENEN. Seingatku itu adalah codeless AI workflow ya. Nah, oke. Statis dan oke. Ya, kalau AI agent biasanya sih ya, Mas Rekti kan eh, self self biasanya itu self manage ya. Artinya kita ngebuat service yang mana itu untuk spesifik AI agent aja. Biasanya itu kita biasanya kita mainan di instruction ya. Satu agent itu kita kasih specific instruction yang mana AI agent itu akan cuma bisa menjawab tas-tas tertentu. Dia nggak akan keluar dari topik ya. Nah, sedangkan NHN itu lebih ke tools ya. Itu mempermudah kita untuk nge-manage AI agent apa aja yang kita pakai. Itu bisa dibilang ya kayak kayak di HP kita kan ada list suatu list list di list list aplikasi banyak ya. Itu kayak gitu. Artinya dia bisa manage model-model agent-agent yang kita mau gunakan. Kita bisa set instruction ya. Yang sedangkan yang biasanya AI yang normal itu kita manage sendiri ya. Nah, apakah ada AI jenis lainnya? Ya banyak sih. AI agent di sini kan lebih bilang otaknya ya. Artinya kayak kayak GPT, kayak Claude, kayak Gemini itu kita bisa menganggap mereka AI agent dengan cara kita kasih dia semacam instruksi dasarnya gitu bahwa tugas dari AI ABC ini adalah untuk suatu bidang tertentu. Maka dengan itu pula kita punya banyak agent nanti di sini terlepas dari apa itu fundamental modelnya apa, tapi ini lebih ke konteks dari agent itu mengerjakan apa gitu. Lalu apakah itu kapan digunakan atau enggak, itu tergantung ya, tergantung perusahaan atau enggak kebutuhan ya. Kalau yang pernah ku kerjakan itu masih belum butuh ya. Artinya NAN itu juga bisa dibilang kita ngedeploy suatu server sendiri ya. Artinya resource-nya juga pasti nambah. Kalau emang nggak butuh apa itu nge-manage semuanya semua agent itu jadi satu, sebaiknya juga tidak perlu ya. Tapi kalau emang sangat dibutuhkan apa itu agent udah terlalu banyak ya, bisa dikonsider untuk memakai NXN ya, Mas Ahmad Rizal. Oke, mungkin itu jawabannya Mas Ahmad Rizal. Oke Mas, ada lagi buat rekan-rekan? Ya mungkin sambil menunggu nih Mas. Kalau melihat kondisi Indonesia seperti ini, saat ini nih Mas, kira-kira tuh bakal kapan sih Mas, berapa lama lagi kita tuh bisa benar-benar menerapkan dari AI ini sendiri Mas? Ke bidang apa ini? Semuanya atau Boleh bidang semuanya, tapi terutama sih di bidang pendidikan ya Mas, karena kan sekarang itu ya semua orang mungkin tahu tentang AI, tapi sedikit orang yang mungkin paham tentang etika menggunakan AI itu sendiri. Ya kayak mungkin pengalaman gitu ya Mas dari saya. Mahasiswa itu kalau misalnya mengerjakan tugas ya kan, atau dia mengerjakan tugas akhir itu gampang aja kita ngeliat, oh oke, dia sudah berhasil merangkai sebuah paragraf. Tapi secara kalau benar-benar kita pahami, itu tuh kayak cuman copy paste gitu dari ChatGPT. Nah, itu kan sebenarnya kan pasti ada etika-etika yang harus kita pahami gitu. Dan kira-kira kapan nih Indonesia bakal siap untuk ini?
Jujur saya juga belum nyari tahu data spesifik tentang hal itu ya. Cuma Oh, oke. sebenarnya etika dari penggunaan AI itu juga udah ada, udah didefinisikan penggunaannya. AI itu harus untuk apa, kebutuhannya apa, dampak negatifnya itu harus diperhitungkan. Sebenarnya itu juga udah ada. Bisa dibilang itu kayak panduan dasar menggunakan AI itu. Sebenarnya itu juga ada. Tapi kalau ya baik lagi nggak belum aku juga belum nyari data spesifik kapan mereka sadar apa ya, kapan mereka harus mengikuti regulasi ya. Yes. Tapi kalau kita biarkan kemungkinan besar kasarannya nih, Hmm. mereka pasti akan eh, ter maaf nih tertampar realita gitu bahwa kalau cuma ngechat aja tanpa memahami apa yang hasil dari AI yang dikasih, hasil dari prompt yang dikasih, maka uh, ya akan copy paste. Nggak ada ilmu yang akan ditangkap di dalam apa itu di dalam pengerjaan tugasnya. Intinya mengerjakan tugas kan kita upgrade skill ya, upgrade kemampuan ya, Yes. agar kita tahu ya apa itu yang kita pelajari itu untuk apa gitu. Kalau cuma generate aja tanpa kita tahu itu untuk apa dan kebutuhannya ke depannya dibuat apa ya, ya itu pasti akan tertampar realita juga. Oke, ini menarik banget sih Mas. Mungkin kata-katanya Mas Reno ini kalau bisa dibuat itu bagus banget karena mungkin mereka memahami yang penting saya ngerjain tugas gitu. Padahal yang paling penting itu kan gimana kamu memahami isi dari tugasmu itu tadi. Oke deh Mas, ini ada pertanyaan dari Kak Anis. Mas mau tanya, tadi kan diprediksi AGI itu sekitar 4 sampai 5 tahun lagi. Kira-kira gambaran dari implementasi AGI ini sendiri nanti dalam bentuk apa ya? Mungkinkah robot atau mungkin seperti sekarang ChatGPT yang lebih memahami lagi bahasa manusia? Oke, AGI, Artificial General Intelligence, itu bisa dibilang upgrade-an daripada status AI sekarang. Sekarang itu masih ya hampir AGI, tapi masih dalam cakupan ANI ya, Artificial Narrow Intelligence. Artinya dia cuma bisa mengerjakan suatu task spesifik gitu. A, B, C, domain A. Ya walaupun general dia bisa tahu semuanya, tapi kan konteksnya adalah dia untuk generative AI. Nah, EJS sendiri nanti teorinya itu dia itu selevel dengan manusia, yang artinya eh, jika kita memerintah AGI, maka kita juga sama kayak kita memerintah manusia gitu. Karena teorinya adalah itu AGI itu harusnya selevel dengan manusia. Tapi tapi dia nggak butuh makan, tapi butuh listrik sama robot ya. Simpelnya kalau kita lihat itu, karena kalau kalian pernah lihat film science fiction gitu yang robot bisa melakukan suatu pekerjaan ya, minimal uh, apa ojek online, ojek ojek driver yang otonom itu. Nah itu kan kita bisa tanya kan, kita kan bisa request dia kita diantar kemana gitu. Nah nanti lebih advance-nya lagi, dia itu ya bukan cuma apa selevel sopir, tapi dia juga bisa berkomunikasi secara luas, gak cuma minta diantar tujuan A ke B, tapi udah selevel manusia itu sendiri teorinya ya. Tapi sekarang ini juga masih dalam pengembangan ya. Optimisnya itu ya 4 sampai 5 tahun ke depan AI itu muncul. Ya, tapi kalau memang mau implementasi realistisnya ya, dia ini mirip seperti kita memerintah manusia untuk mengerjakan suatu bidang A, B, C gitu. Ini sama. Tapi kita memerintah itu ke robot gitu, atau enggak ke AGI ya yang udah terimplementasi ke dalam robot ya. Nah, untuk pertanyaan kedua ini lebih ya, lebih bukan bukan sekedar dia apa itu tahu bahasa manusia lebih luas, tapi uh, ya dia diharapkan selevel sama manusia itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti kemungkinan akan bentuknya tetap berbentuk robot begitu ya Mas ya? Ya,
Kemungkinan. kemungkinan besar akan tetap untuk robot. Oke. Dalam bentuk chat pun bisa, tapi eh, based on investor yang mereka invest itu lebih mengarah ke robot ya. Ya, humanoid gitu ya. Oke deh Mas, ini ada raise hand dari Dr. Insinyur Varian Sahabe. Monggo silakan Bapak. Selamat siang, Mas Reno. Ya, selamat siang Pak. Iya, ini kebetulan aja saya juga ikut bergabung di sini. Terus terang, Mas Reno, cukup menarik nih bicara AI ini. Kalau tidak salah, tahun 86 tuh saya pertama kali mendapat AI itu. Artificial Lips. Jadi, memang ini tantangan bagi kita semua untuk perubahan dari konvensional menuju ke AI. Apalagi tadi topiknya juga menyangkut masalah investasi. Jadi faktor risk analysis itu sangat diperhitungkan sekali dalam perubahan. Saya tidak membahas ke sana, saya hanya ingin bertanya, ilmu dasar kita di informatika itu kan ada tiga, yaitu hardware, firmware, dan software. Ya. Nah ini kaitannya dengan AI, perubahan. Jadi kalau kita ingin transfer knowledge, kira-kira menurut Mas Hero, apa yang kita lakukan terhadap tiga faktor ini? Karena unsur pertama, brainware kita siap atau belum? Kemudian hardware-nya menyangkut nanti segala paten dan lain-lainnya. Ya. Nah, baru softwarenya tadi. Jadi kira-kira ketiga unsur ini kaitannya dengan perubahan dari konvensional ke AI. Kaitannya dengan investasi atau apapun yang terjadi. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin bisa diperjelas sedikit. Ya, untuk dari segi hardware kemungkinan besar ya, berdasarkan arah investasi juga itu lebih ke GPU ya Pak, most likely. Entah itu GPU engineer, lalu pengembangan chip yang lebih cepat dari sebelumnya. Arah hardware itu sekarang masih berfokus ke sana, atau selain itu juga ada database kayak Stargate-nya ChatGPT, yang mana ya dia mau membangun banyak database, yang mana dia mau nyiptain AGI kan di sana. Lalu untuk ya brainware sendiri juga udah mulai ada pergerakan ya, apa itu di sekolah-sekolah atau enggak yang disebut tadi, ada mulai emang harus ada awareness untuk kita tahu dampak AI ke depannya seperti apa, seberapa luas kegunaannya, apakah ini menjadi hal yang negatif bagi kita atau enggak ya. Hal-hal fundamental yang seperti itu yang sepertinya perlu kedepannya itu ada ya. Selain apa itu actual knowledge ya, kayak AI, matematika, programmer dan lain sebagainya ya. Nah untuk software sendiri sudah banyak ya, apa itu open source model terutama yang kita bisa download, kita bisa langsung pakai, kita bisa bahkan ngebuat itu berbayar sesuai keinginan kita. Itu juga udah ada community seperti Hugging Face, atau Python, apa itu PyTorch, itu juga udah banyak apa itu code-code yang bisa kita akses, bisa kita download, kita bisa apa implementasikan secara langsung gitu. Tanpa kita harus bayar. Ya, tapi balik lagi, apa itu LLM itu butuh hardware yang spek tinggi untuk menjalankan itu. Uh, Mungkin seperti itu, Pak. Oke, jadi pada dasarnya kita memang sudah siap. Mungkin masa transisi ini yang kita perlu speed up. Iya, iya. Transisi speed up di semua lini. Jadi mungkin pada level-level tertentu memang harus sudah. Mungkin kalau memang jurusannya di situ ada di kampus-kampus yang speed up. Kalau yang belum ada dibantu untuk disupport program-program AI. Karena AI ini suka tidak suka, mau tidak mau kita harus mengarah ke sana. Setuju kan kalau seperti itu? Iya, Untuk tepat, Pak. ya kan, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus belajar untuk menuju ke sana. Oke, terima kasih itu aja share saya sampai buat teman-teman di sini. Makasih banyak informasi yang jawabannya. Ya, Ya, so.
Baik, terima kasih Bapak Variansa. Ya, selanjutnya mungkin dari teman-teman adakah lagi pertanyaan? Oke Mas, mungkin dari saya saya kan sebagai bergerak di bidang akademik begini Mas. Untuk ke depannya, untuk misalnya mahasiswa, kira-kira tuh skill apa sih Mas yang harus dipunyai dan ada nggak referensi buat mahasiswa nih, kira-kira kalau mau ambil di bidang AI ini nih bisa dijadiin penelitian yang lagi hype tuh ini bisa dicoba gitu. Punya referensi itu nggak Mas? Eh, biasanya ya, Kaggle itu eh, kayak bisa dibilang dia tempat kompetisi AI di sana itu eh, ya ada vendor biasanya yang mengajukan kompetisi AI yang ya bisa dijadi plus ada rewardnya juga di sana ya. Eh, lalu biasanya sih aku melakukan daily atau enggak weekly update ya Oke. tentang berita AI terbaru ya, karena perkembangannya itu super cepat. Most likely kalau emang ada beberapa, aku juga ada mengikuti beberapa website ya kayak deeplearning.ai itu, dia juga ngasih informasi tentang itu. Yang website lain pun juga ada ngasih informasi-informasi terbaru tentang AI. Emang kita harus catch up, kita harus up to date ya tentang AI itu sendiri kalau nggak mau ketinggalan ya, karena emang cepat semua negara bergerak serentak itu untuk mau mengadopsi AI di semua lini bidangnya. Hmm, lalu uh, nah, terkait di vendor-vendor besar gitu, kayak ChatGPT, Gemini, ataupun Cloud, Anthropic maksudnya. Nah, mereka itu punya punya planning di awal tahun biasanya. Ya, Gemini kemarin Januari kalau nggak salah itu Januari atau April. Nah itu dia itu ngeluarin apa aja yang mau dia lakukan di tahun ini. Nah, dengan itu pula kan kita tahu tuh ada tren yang bergerak di sana, ada suatu teknologi yang mau Google achieve di tahun ini. Nah, karena mereka pasti punya data-data landasan kenapa mereka harus mau achieve itu di tahun itu ya. Nah, mungkin bisa seperti itu sih Mbak, untuk nyari insight-insight terbaru ya gitu. Oke, berarti memang harus harus cari sendiri gitu ya Mas. Udah berarti karena kan ini kan pergerakannya itu cepet banget AI ini. Oke deh. Mungkin selanjutnya ada lagi dari rekan-rekan sekalian yang hadir di sini. Oke. Wait. Oke. Ini kayaknya dari Mas Ahmad Rizal nih Mas, ada lagi pertanyaannya. Apakah perbedaan mendasar antara KNN dan CNN dalam hal cara kerja, jenis data yang cocok, serta kompleksitas komputasi? Dalam kasus seperti ini, apakah kita memilih KNN dan kapan lebih memilih CNN? Monggo silakan Mas. Nah ini uh, oke, nah, oke. KN dan CNN. Uh, ini dulu aku pernah belajar ini di kuliah ya. Cuma sekali lagi mohon maaf ya. Aku lupa ya KN sama CNN. Karena most likely udah nggak aku pelajari lagi ya. Ya mungkin yang aku tahu most likely itu dari teman-temanku itu menggunakan CNN ya. Aku nggak tahu reason tepat di belakang hal itu ya. Karena dulu aku juga nggak gunain KN atau CNN ini. Tapi ya ini berfokus pada fundamental algoritma dasar penciptaan AI ya. Tapi uh, most likely yang aku pelajari saat ini, apalagi di industri kerja ya, most likely yang aku lakukan itu lebih ke gimana cara membuat agentic AI ya. Artinya uh, bukan bukan menciptakan AI dari dasar dari nol,
Beberapa emang ada, masih ada, tapi most likely itu lebih ke gimana kita manage, manfaatkan agentic AI. Itu Mas Ahmad Rizal. Deh, berarti ini kan mungkin lebih ke algoritmnya gitu ya. Saya juga Ya, menggunakan ini sih Mas, cuman lebih ke klasifikasi bukan untuk yang AI-nya sendiri. KNN itu yang mungkin ini kan ya, case next neighbor itu kan ya? iya, Ya, kayak naik boros gitu. iya. Oke, mungkin untuk pengaplikasiannya sendiri ada di beberapa tempat sih. Kalau saya sendiri sih lebih kalau KNN itu adalah tentang klasifikasi begitu. Oke deh, mungkin itu Mas Ahmad Rizal. Oke, ya, em, mungkin cukup sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Mas Reno. Oke, ya. Hmm, oke, ini slide-ku sekarang ada barcode kan ya? Oh ya, Oke, ya ini titipan dari admin ya. Kalian bisa scan QR code ini ya untuk mengisi feedback ya. Eh, Ya, nanti data kalian ketika ngisi feedback ini akan kita simpan. Lalu untuk apa? Kita akan infokan ya jika ada event seminar dari Refactory ya yang terkait apapun itu ataupun berkaitan tentang pembukaan program intensive hiring gitu. Oke, oke, dan ya terima kasih ya telah mengikuti materi di pagi hari ini. Bila ada salah kata, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya ambil sedikit ya. Ini tadi dari Mas Reno, mungkin buat rekan-rekan mahasiswa yang mau updating nih tentang Refactory, bisa di-scan dulu barcode-nya. Dan untuk para peserta webinar ini, silahkan untuk mengisi presensi kehadiran untuk mendapatkan eh, we- sertifikat yang akan dikirimkan secara langsung. Oh iya Mas, sebelumnya ini ada yang mencoba untuk scan QR code-nya itu disable tuh Mas? Oke, baik. Nanti aku coba follow up ya ke admin. Oke, siap. Oke, siap. Sebelum kita tutup, boleh izin untuk seluruh peserta mungkin ya untuk menghidupkan untuk menghidupkan kameranya, saya mohon untuk mau melakukan foto bersama terlebih dahulu. Untuk Mas Reno, mohon izin boleh di stop share screen-nya dulu, Mas. Oke, maaf. Oke, ya. Sebentar. Oke. Oke, mungkin di sini ada dua dua slide ya. Saya coba terlebih dahulu. Sebentar. Hmm. Oke, kita mulai yang slide pertama. Silakan 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, ya cukup. Terima kasih sekali atas partisipasi rekan-rekan di webinar kali ini. Tadi banyak insight yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Reno, terutama dari saya sendiri. Oh ya, ini mungkin sebelum tutup ada dari Kak Tasya dari Refactory. Bisa teman-teman untuk mengisi Google Form ya, selain tadi form untuk sertifikat, mendapatkan sertifikat, di sini juga ada untuk link feedback nih dari Refactory, bisa silahkan diisi. Oke, mungkin beberapa kesimpulan yang saya ambil tadi luar biasa sekali, terutama untuk mahasiswa ya. Boleh silakan teman-teman menggunakan AI, tapi yaitu tadi tentunya ada etika-etika yang perlu kalian pahami dan
Jangan menggunakan AI itu hanya untuk resultnya saja, tapi kalian itu sebagai referensi sehingga bisa membantu kalian menyelesaikan tugas ataupun tugas akhir. Oke, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Reno dan Refactory yang sudah mau terlibat di acara webinar kali ini. Semoga kedepannya masih bisa untuk mengikuti acara-acara yang kami selenggarakan. Em, saya akhiri webinar kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.